Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya di channel Tuan Guru Haris TV. Bagaimana kabar sahabat-sahabatku sekalian, terutama para pengamal tarekat Naqsabandiyah? Semoga kiranya Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita kiranya dapat istiqomah menjalankan apa-apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita sampai akhir hayat kita. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian, pada hari ini saya akan mengupas seputar tentang masalah Awaluddin Ma'rifatullah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi Awaluddin Ma'rifatullah, yang mana artinya yaitu mula-mula beragama kita harus mengenal Allah. Dan ini bisa kita lihat dari kisah-kisah perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwasanya Rasulullah tidak langsung mengerjakan sholat, Rasulullah tidak langsung mengerjakan puasa, zakat, naik haji dan sebagainya. Akan tetapi yang pertama kali dilakukan Rasulullah adalah berhalwat di Gua Hira. Nah, apa ini tandanya? Ya, di situ Nabi mengajarkan kita bahwasanya yang paling utama kali adalah untuk mengenal Allah tadi itu. Karena semua ibadah yang kita lakukan akan sia-sia sebelum kita mengenal kepada Allah. Jadi dari perjalanan spiritual Rasulullah ini kita dapat mengambil iktibar ataupun contoh, yang mana di dalam hadis qudsi tadi Allah telah menerangkan Awaluddin Ma'rifatullah, mula-mula beragama yaitu mengenal Allah. Jadi mau tidak mau kita pertama sekali harus mengenal Allah. Siapa Allah itu Tuhan yang kita sembah? Siapa Allah itu yang kita ibadahi? Nah, berkenaan dengan pertanyaan Awaluddin Ma'rifatullah itu, mula-mula beragama kita disuruh mengenal Allah. Pasti adalah pertanyaan di dalam batin kita. Bagaimanakah cara untuk mengenal Allah tadi itu? Karena sesuatu pasti ada caranya, sesuatu ada metodenya, sesuatu itu pasti ada kiat-kiat untuk mengetahui ilmunya. Nah, di dalam ajaran Awaluddin Ma'rifatullah itu, mula-mula beragama mengenal Allah. Maka tak kalah kita bertanya kepada batin kita, bagaimanakah cara untuk mengenal Allah itu yang benar? Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, Man aropa nafsah, faqad aropa robbah. Siapa yang mengenali dirinya, niscaya mengenallah dia akan Tuhannya. Jadi di sini dapatlah kita sedikit pencerahan bahwasanya untuk mengenal Allah itu tidak bisa langsung. Akan tetapi kita harus lebih dahulu mengenali diri kita. Karena dalam hadis tadi dikatakan siapa yang mengenali dirinya, maka niscaya dia mengenal akan Tuhannya.
Jadi dapatlah kesimpulan kita, oh bahwasanya siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal akan Tuhannya. Jadi di sini kita diarahkan untuk mengenal diri dahulu. Karena dengan sebab kita mengenal diri tadi itu, kita mengenal akan Tuhan kita. Lantas, ada lagi pertanyaan dalam diri kita. Kenapa kok mengenal diri, kita mengenal Allah? Apa sebenarnya rahasia diri? Dan apa rupanya di balik diri ini? Apa yang di dalam diri ini? Sehingga kita mengenal diri, kita mengenal Allah. Maka di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam hadis qudsi yang berbunyi, Al-insanu sirri wa ana siruhu. Manusia itu adalah rahasiaku, dan rahasia itu adalah aku. Jadi sadarlah kita bahwasanya kita ini adalah rahasia Allah. Dan rahasia itu aku, kata Allah. Jadi yang mana sebenarnya yang disebut rahasia itu? Kita kan tidak mengetahui, belum mengetahui. Yang mana disebut rahasia tadi itu? Nah, jadi kajiannya kira-kira begini. Tak kala Rasulullah tadi itu berhalwat di Gua Hira, maka pada saatnya yang tepat Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama yang berbunyi Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, kenapa dalam ayat tersebut tidak dikatakan Iqra bismillah, akan tetapi Iqra bismi rabbi, sebut dengan nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan itu? Allah. Allah telah menyatakan di dalam surat Toha, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholatu lizikri. Innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Jadi di sini dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwasanya nama Tuhan itu adalah Allah. Nama Tuhan Allah tadi itu, inilah yang disuruh sebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbi. Sebut nama Tuhanmu. Jadi di sana Jibril memerintahkan sebut nama Tuhanmu, Allah. Allah. Inilah yang menjadi cikal bakal, landasan daripada amalan tarekat Naqsabandiyah, yaitu berzikir menyebutkan kalimah Allah. Allah, Allah di dalam kolbu atau hati sanubari. Nah, kenapa kita mesti berzikir menyebutkan kalimah Allah, Allah tadi itu? Jadi di sana dijelaskan, Allah telah menjelaskan di dalam hadis qudsi yang kira-kira artinya, apabila seorang hambaku melakukan satu dosa, maka ditorehkan satu titik hitam di dalam hatinya. Melakukan dosa dan kesalahan lagi, ditorehkan lagi satu titik hitam di hatinya. Sehingga semakin banyak dia berbuat dosa, maka semakin banyaklah titik hitam di dalam kolbunya itu. Itulah yang disebut menjadi zulmah, menjadi hijab penghalang. Nah, inilah kita sebabnya disuruh untuk berzikir membersihkan hati itu. Karena Rasulullah SAW pun bersabda, kullu sain saqalah, saqalatul qalbu zikrullah. Dan tiap-tiap segala sesuatu itu ada alat pencucinya. Pencuci qalbu itu adalah zikrullah. Jadi kita berzikir ini adalah untuk membersihkan qalbu,
yang mana kolbu tadi itu telah terhijab, terhalang oleh gelap yang disebabkan dosa-dosa yang telah kita perbuat ataupun hawa nafsu yang mencekam, ya, membelenggu kita. Jadi inilah kita bertujuan berzikir menyebutkan Allah, Allah, Allah dalam hati, dalam kolbu untuk membersihkan hati kita dari segala sesuatu penyakit-penyakit dan kotoran hati dari itu. Maka diibaratkan seperti sebuah besi yang lama terkubur di dalam tanah, dia akan berkarat. Jadi jadikanlah zikir tadi itu seperti palu yang menghantam besi tadi itu. Allah, 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 Allah. Maka setiap hantaman tadi itu, hantaman zikrullah tadi itu, berontokkanlah segala penyakit-penyakit yang menghalangi kolbu tadi itu. Ibaratkan besi tadi itu tak kalah dipukul dengan martil, jatuh karatnya tadi itu. Semakin lama semakin tinggal sedikit karatnya, dan semakin lama semakin bersih. Nah, jadi kalau kolbu tadi itu sudah bersih, maka kolbu tadi itu akan terbuka, cemerlang untuk menerima pancaran nur Allah tadi itu masuk ke dalam kolbu kita, sehingga kita mendapat pencerahan. Tidak gelap lagi dia. Jadi kalau sudah masuk nur iman, nur ke dalam kolbu tadi itu, maka seorang tadi itu bisa mendapat pencerahan. Nah, disinilah tak kalah terjadi pencerahan tadi itu, Allah akan membukakan sedikit demi sedikit rahasia-rahasianya, sehingga sedikit demi sedikit tadi itu kita bisa menjalani, ya, secara estafet perlahan hingga kita dapat nanti mengenal Allah, ya, ma'rifat kepada Allah dengan sebenar-benarnya ma'rifat. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah metode daripada ajaran Tarekat Naqsabandiyah yang berlandaskan kepada zikrullah. Jadi zikrullah inilah yang ditalkinkan oleh seorang syekh yang mursyid kepada kita agar kita istiqomah selalu mengerjakan zikir tadi ini dalam setiap keadaan. Jadi di dalam kita menjalani tarekat ini, kita bukan mau jadi suruh mengaku menjadi Allah, bukan kita membuat Allah Tuhan tandingan, bukan. Akan tetapi kita belajar tarekat ini adalah untuk membersihkan hati, sehingga kita mengetahui dengan pencerahan nur ilahi tadi itu, kita mengetahui siapa hamba, siapa Allah. Nah, setelah kita mengetahui siapa hamba, siapa Allah, kita terus melakukan ritual dan amalan-amalan, sehingga kita mendapat pencerahan yang mana Allah nanti akan langsung membimbing kita. Karena di dalam hadis qudsi Allah berfirman yang kira-kira artinya, apabila hambaku mengamalkan satu bab ilmu yang telah dia ketahui, niscaya nanti akan aku ajarkan kepadanya satu bab ilmu yang tiada dia ketahui. Inilah namanya ilmu hikmah atau ilmu laduni. Nah, jadi tuan-tuan kan sudah ditalkin oleh guru yang mursyid tadi itu untuk mengerjakan satu amalan zikrullah dengan kafiat tertentu. Maka dengan kita mengerjakan amalan zikrullah tadi itu, nanti disinilah apabila kita dawam, langgeng atau istiqomah mengerjakan zikir ini, nanti Allah akan memberikan kita satu bab ilmu yang tanpa melalui proses seorang guru. Langsung Allah yang mengajarkan, ya, memancarkannya. Nur ilmunya itu langsung masuk ke dalam dada kita. Ya, karena al-ilmi lima pisudur. Ilmu itu adalah di dalam dada. Yang mungkin tuan-tuan pernah mengalami pengalaman kondisi spiritual tak kalah berzikir. Mungkin
sedang kusuk-kusuknya, tiba-tiba Tuhan melihat suatu cahaya yang terang benderang, cahaya yang sangat menyilaukan. Mungkin cahaya itu seperti datang menghantam ke dalam dada. Nah, itulah tandanya, salah satu tanda-tanda Allah tadi itu memberikan kita, menitipkan kita akan rahasianya berupa ilmu laduni tadi itu. Jadi setelah seseorang tadi itu mendapatkan ilmu laduni, maka akan terang dadanya. Ya, jadi dia sudah dapat melihat namanya dengan ainul basyirah. Mata hati, mata batinnya sudah melihat kebenaran tadi itu. Jadi inilah gunanya kita bertarekat tadi itu, agar kita bisa benar-benar menjadi seorang hamba dan benar-benar kita bisa mengesahkan Allah Ta'ala dengan seesa-esanya. Karena apa? Karena sebenarnya misi daripada semua Rasulullah, dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu, misinya adalah cuma satu. Apa itu? Yaitu menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ingat ya, la ilaha illallah. Di sini kita belajar untuk benar-benar mengesahkan Allah Ta'ala yang seesa-esanya. Setelah kita berjalan berzikir, pendapatan kita, pengetahuan kita, kondisi spiritual kita yang bisa mengajarkan, maka nanti pelan-pelan kita akan terlatih. Benar-benar kita meyakini bahwasanya Allah itulah zat yang esa, yang laisa kamislihi, yang tiada seumpama apapun baginya. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, terutama buat para pengamal tarekat, mungkin yang masih baru, juga yang sudah lama, mudah-mudahan pencerahan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama bagi saya pribadi, untuk menambah keyakinan kita menjalankan ilmu tarekat ini. Karena yakinlah di dalam kitab Syarah Salikin karangan Syekh Abu Somad Al-Palimbani, di sana dikatakan tidak ada satu amal pun yang bisa menyampaikan engkau untuk ma'rifah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya ma'rifah, melainkan dengan jalan tarekat ahli sufi ini. Jadi yakinlah kita, yakinkan dalam hati bahwasanya inilah jalan, ya, jalan tarekat inilah yang bisa menyampaikan kita untuk ma'rifah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya ma'rifah. Jadi demikianlah kira-kira pembahasan saya dari saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.